Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Nitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang datang dari seorang ibu melalui Instagram saya @ronitamba. Pertanyaan seperti ini, Dok, kira-kira sampai usia berapa sih perlengkapan makan dan minum bayi itu harus disterilkan? Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin memberikan pertanyaan supaya saya gampang menjawabnya, kirimkan pertanyaannya melalui DM lewat Instagram saya @ronitamba. Kita mulai pembahasannya. Kita tahu pada bayi baru lahir, terutama juga bayi-bayi sampai usia 6 bulan, itu kan masa-masa di mana sistem imunnya masih sangat lemah, masih sangat belum sempurna. Apalagi misalnya bayi itu terlahir kecil atau bayi prematur. Nah, ini sangat riskan, sangat gampang bayi itu mengalami infeksi. Apalagi jika bayi itu tidak mendapatkan air susu ibu. Nah, ini juga salah satu faktor yang membuat bayi itu gampang sakit. Jadi kira-kira gini, ada sedikit kuman pun bisa membuat si bayi sakit. Kumannya itu tentu kita harus cari tahu kemungkinannya dari mana. Yang paling sering adalah dari perlengkapan minum atau perlengkapan makan dari bayi kita. Selain mencuci dari perlengkapan ini, tentu kita akan melakukan sterilisasi. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan sih harus kita sterilkan perlengkapan-perlengkapan ini? Jadi kita harus ingat, sebelum kita melakukan tahap sterilisasi, kita harus melakukan dulu tahap pertama. Apa itu? Tahapannya adalah mencuci perlengkapan tadi yang akan kita sterilkan. Jadi kita tidak boleh langsung mensterilkan tanpa mencuci terlebih dahulu. Jadi ingat tahapannya, cuci lalu sterilkan. Kita bahas ada dua cara mensterilkan perlengkapan ini. Yang pertama dengan alat sterilisasi, yang kedua dengan manual. Dengan alat sterilisasi ada banyak sekali mereknya. Saya coba di sini ya, mungkin yang saya searching di Google. Alatnya seperti ini. Ingat cara mencucinya. Yang pertama, kalau misalnya sudah selesai dipakai oleh si bayi atau si anak, lalu kita preteli perlengkapannya, misalnya alat makannya atau botolnya kita preteli sampai bagian terkecilnya supaya kuman-kumannya tidak ada yang mengendap tanpa dicuci. Setelah kita preteli pada bagian terkecil, jangan lupa kita harus cuci tangan juga untuk membersihkan atau mencuci alat ini. Kita bersihkan tangan kita, cuci tangan di air mengalir sama seperti biasa. Lalu kita mulai membersihkan atau mencuci perlengkapan tadi. Dicuci dengan sabun, disikat bila perlu. Kalau sudah disikat ya dengan air mengalir segala macam itu, jangan diletakkan di wastafel. Karena di wastafel itu ada banyak sekali kuman. Jadi jangan sekali-sekali ketika kita mencuci dengan sabun lalu diletakkan di wastafel, tapi diletakkanlah di wadah khusus. Setelah itu lalu kita bilas kembali ya, kita bilas kembali dengan air mengalir, lalu langsung kita letakkan di alat sterilisasi tadi. Lalu kita hidupkan alatnya, maka dalam jangka waktu tertentu perlengkapan tadi atau peralatan tadi akan steril kembali. Jadi jangan lupa kalau misalnya perlengkapannya sudah steril, kalau kita ingin mengambil peralatan tadi mau dipakai untuk si bayi misalnya, jangan lupa kita juga harus cuci tangan sebelum mengambilnya supaya kuman dari tangan kita tidak masuk atau tidak mengkontaminasi perlengkapan si baby tadi. Yang kedua, mensterilkan cara manual atau tanpa alat. Yang pertama sama seperti yang biasa, yang pertama tadi, kita harus cuci tangan dulu, kita pisahkan perlengkapan atau peralatan tadi pada bagian-bagian yang terkecil. Lalu kita lakukan pembilasan, pencucian, lalu jangan diletakkan di wastafel tapi di tempat khusus, misalnya seperti gambar yang sebelah kiri ini ya. Nah, jangan di sebelah kanan, jangan di wastafel, karena di wastafel itu ada kumannya, karena dia jarang juga kita sterilkan. Lalu setelah kita lakukan pencucian tadi, kita bilas lagi, lalu diletakkan di wadah yang lain, di wadah khusus setelah kita cuci. Jangan di tempat yang tadi. Kalau tempat yang tadi tentunya kumannya juga masih ada nempel di sana. Lalu setelah itu kita keringkan dengan tisu
atau handuk bersih ya, bisa dilap atau boleh ditunggu dia kering sendiri. Setelah itu kita lakukan sterilisasi. Cara yang pertama bagaimana? Cara yang pertama, terlebih dahulu kita rebus air sampai mendidih, lalu kita cemplungkan perlengkapan tadi kurang lebih 5 menit saja ya. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti malah merusak perlengkapan si baby tadi. Cara yang kedua adalah menggunakan microwave. Ini juga bisa kita pakai, tapi ingat suhunya jangan terlalu tinggi. Lihat, dibaca di sana biasanya ada petunjuk untuk sterilisasi perlengkapan, ada di sana suhu dan lamanya. Yang ketiga dengan bleaching ya, perbandingannya adalah dengan 2 sendok cairan bleaching ditambahkan kurang lebih 16 gelas air lalu dicelupkan kurang lebih 2 menit. Sebenarnya cara ini aman. Jangan lupa juga dikeringkan. Jangan sampai basah terus dipakai, itu tidak aman. Jadi dicelupkan lalu dikeringkan. Sekarang pertanyaannya, sampai usia berapa kita harus mensterilkan perlengkapan atau peralatan makan dan minum si baby ini? Ingat, lebih sering steril tentu lebih bagus. Jangan lupa selalu mencuci perlengkapan makan atau perlengkapan minum si baby. Jangan sampai misalnya habis dipakai terus dipakai berulang-ulang, pakai tidak dibersihkan, dipakai tidak dibersihkan, selalu habis dipakai cuci, habis dipakai cuci. Kalau misalnya kita ingin mensterilkan, tentu lebih bagus tiap hari. Tapi ternyata mensterilkan tiap hari ini digunakan atau dilakukan pada keadaan satu, usia bayi kita kurang dari 3 bulan, atau bayi yang prematur, atau bayi yang sakit. Setelah dia 3 bulan atau bayinya sudah nggak sakit, itu bisa dilakukan misalnya 2 hari atau 3 hari sekali atau seminggu sekali. Tidak perlu tiap hari lagi. Yang tiap hari disterilkan adalah yang di bawah usia 3 bulan. Tetapi prinsip tadi, semakin disterilkan ya semakin bagus. Dan jangan lupa harus dicuci. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah!